berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat Suara Sidoarjo, selamat datang kembali dalam program Dialog Pertanian bersama dengan saya Willy Potopo yang menemani Anda untuk pagi hari ini. Kita kedatangan tamu atau narasumber dari ini ibaratnya kecamatan Paling Selatan begitu ya. Paling Selatan nomor 2 di Sidoarjo. Kalau paling selatannya kan ada Jabon begitu Ibu ya. Ya sudah hadir di studio pada kesempatan pagi hari ini. Ada Ibu Nani Romdoni SP dari Dinas Pangan dan Pertanian BPPT Tanggulangin. Ada juga Ibu Suharti SST. Sama juga Dinas Pangan dan Pertanian BPPT Tanggulangin. Ini tahun pertama di studio baru begitu ya? Iya, nuansa baru Mas. Nuansa baru. Itu yang selalu dikatakan oleh narasumber yang pernah datang ke sini di tahun lalu kemudian datang ke sini. Ini kok berubah ya? Ada yang lain. Ada yang lain. Nah, ini kalau kita bicara soal padi, tadi lagunya juga satu lagu dari padi pembukanya ini. Ya, kita bahasnya pada pagi hari ini. Tanaman padi itu juga punya ternyata salah satu penyakit khusus begitu ya, yang perlu diwaspadai. Xanthomonas begitu namanya. Bacanya benar ya, Xanthomonas begitu ya. Xanthomonas ini saya tahunya kalau Xanthomonas itu penyakit padi yang tadi sempat saya tanyakan itu ada warna kekuning-kuningan begitu ya, yang saya kira ternyata daun tua. Ternyata bukan daun tua, ini ternyata salah satu bentuk atau akibat dari terkena bakteri begitu Bu ya? Baik, ini mungkin bisa dijelaskan dulu ini Bu. Selamat pagi semuanya untuk Suara Sidoarjo. Untuk pagi ini kan ada materi maupun stokso mengenai Xanthomonas. Di mana Xanthomonas ini merupakan salah satu penyakit pada tanaman padi, Pak. Untuk gejala serangannya, Xanthomonas ini tuh menyerang salah satu organ padi, yaitu pada daun dan akar, Pak. Dan petani pada umumnya mengenal Xanthomonas ini dengan penyakit kresek. Kresek karena pada daunnya ini terkena angin kan ada suara srek-srek gitu untuk petani. Umumnya petani itu mengenalnya penyakit kresek, Pak. Saya kira karena daunnya jadi kayak kresek begitu. kering kan, kering dan ada suara srek-srek pada daunnya. Untuk Xanthomonas ini juga menyerang pada semua fase pada tanaman padi, pada mulai dari persemaian biasanya ada, terus setelah pindah tanam itu ke masa vegetatif mulai pada umur 1 sampai 40 hari setelah tanam pada masa vegetatifnya, dan masa generatifnya pada saat umur 50 hari setelah tanam sampai panen, Pak. Jadi pada fase-fase tersebut semua petani harus waspada terhadap penyakit ini, Pak, karena penyakit ini pada fase vegetatif mampu merusak pada daunnya, Pak, ini. Daunnya itu gejalanya itu pada pucuk-pucuknya ada kayak kuning kecoklatan, cuman untuk daun benderanya
Maksudnya di daun benerannya itu masih hijau, tapi pucuk-pucuknya itu sudah ada kuning kecoklatan. Sedangkan secara nggak langsung akan menghambat pada pertumbuhannya, Pak. Pertumbuhannya jadi terganggu. Kalau pertumbuhan terganggu itu pasti hasilnya juga tidak maksimal. Iya, secara langsung hasilnya tidak maksimal, pertumbuhan terganggu, jadi anakannya juga berkurang. Sedangkan di masa generatif dia akan mengurangi produksi tanaman. Oke, baik. Produksi tanaman, produksi hasilnya, Pak. Hasilnya di hasil akhirnya, maksudnya di produksinya, produksinya. Oke. Jadi untuk Santomonas ini tadi 40 hari setelah tanam, kemudian 50 hari setelahnya, berarti hampir semasa hidupnya padi ini berpotensi terkena begitu ya? Berpotensi terkena, Oke. Tapi itu ada dampaknya nggak, Bu? Kira-kira kalau misalkan terkenanya saat tanam, kemudian atau terkenanya setelah mau panen, itu ada dampaknya sendiri-sendiri nggak kira-kira? Ada dampaknya. Kalau yang seperti dijelaskan sama Bu Nani tadi, kalau terkenanya diserangnya itu waktu tanaman masih usia muda, itu bisa mengurangi anakan. Karena yang diserangkan akar dan daunnya. Kalau yang terserang tadi waktu masa generatif malai, saat isi padi, itu berpengaruhnya ke produksinya, Mas. Jadi produksinya bisa berkurang. Tapi kalau tadi waktu terkena akar, itu tidak ada potensi pengurangan produksi begitu ya? Ya pastinya kan juga ada ya. Pertumbuhannya kan sudah terganggu. Baik. Tapi bisa lebih ditanggulangi mungkin ya? Bisa. Daripada yang terkenanya saat sudah keluar mungkin. Pastinya waktu masa pertumbuhan. Itu kita pengendaliannya biasanya di waktu masa pertumbuhan. Baik. Ini kita belum bahas juga nih, penyebabnya terkena Santomonas ini biasanya karena apa? Tadi sempat dikatakan karena faktor bakteri begitu ya. Nah, nanti kita bisa kulas lagi ini untuk bakteri yang harus dihindari ini seperti apa, dan biasanya ciri-cirinya kalau sudah terkena itu akan terkena maksudnya, atau baru terkena sebelum daunnya tadi disampaikan itu sudah mulai menguning dan lain-lain. Nanti kan kita bahas, tapi kita jalan-jalan terlebih dahulu ini, Bu. Untuk pagi hari ini saya ajak sahabat untuk ke Pura Sidi Amerta yang ada di Juanda dalam Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amerta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya. Air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti dari Jala Sidi Amerta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, dan juga ada balai pepelik, ada balai Koedan, dan ada balai Tajuk Panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, pati, pembantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya.
Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri produksi Kepotren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan dua narasumber kita yang ada di studio ini, Bu Nani dan Bu Suharti begitu. Saya panggilnya Bu Nani dan Bu Suharti aja ya. Ya. Siap, Mas. Atau ada nama panggilan lain mungkin biasanya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Baik, tadi sempat kita bahas terkait dengan apa sih untuk Santo Monas sendiri. Tapi tadi kita sempat kelupaan belum bahas penyebabnya begitu. Ya. Penyebabnya biasanya dikarenakan apa ini, Bu? Sampai terjadi penyakit seperti ini. Ya, untuk Santo Monas ini disebabkan oleh bakteri, Pak. Bakteri Santomonas oryzae. Santomonas oryzae. Bagus ya namanya ya, Bu ya. Iya. Ini bakteri yang seperti apa, Bu? Bakteri ini memiliki, karena kan penyakit ya, penyakit Santomonas disebabkan oleh bakteri, memiliki ukurannya yang kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata kasat kita ya, harus dengan secara mikroskopis. Mikroskop ya. Ya. Baik. Selain itu untuk Santomonas ini termasuk dalam golongan mikroorganisme dan dampak ke tanaman padi, serangannya itu hanya berlahan-lahan, tidak secara langsung, Pak. Okay. Ya, berlahan-lahan mulai dari fase persemaian, vegetatif maupun generatif pada tanaman padi. Baik. Ya. Jadi ada masa-masanya juga itu ya, bisa terserangnya begitu. Ya. Kemudian untuk dampaknya tadi seperti apa, Bu? Mungkin bisa disampaikan lagi ya dampak tadi ya, akibat bakterinya tadi. Monggo, teman saya Mbak Ati, monggo. Baik. Terkait dengan dampak yang ditimbulkan ketika terkena Santomonas itu apa saja, Bu, kira-kira? Oke. Jadi nanti sahabat Suara Sidoarjo juga saya undang ya nanti untuk berbagi pertanyaannya yang ada di WhatsApp kami. Ada di 0821 3264 109 atau mungkin bisa langsung telepon di 031 896 1514 juga. Baik, kita kembali ke Bu Arti ternyata. Ya, Bu Arti. Monggo, Ibu. Ya. Untuk dampak-dampaknya mungkin ya. Ya, di sini bisa kami bantu untuk sedikit memberi penjelasan. Dampaknya yang ada 3 serangan, yaitu yang pertama itu gejala kresek, yaitu bakteri masuk ke dalam organ tanaman saat persemaian. Saat persemaian padi yang siap untuk ditanam itu loh, Mas. Ya. Terus dipindah tanam atau dicabut bibit, bakteri itu bisa menginfeksi akar tanaman dan pangkal batang. Itu salah satu gejalanya. Itu ya. Selanjutnya tanaman tadi itu menjadi layu. Layu tanamannya? Layu, kering dan mati. Pada akhirnya juga bisa mati ya? Iya, kalau tidak segera ada penanganan. Ya, terus gejala yang kedua itu hawar daun, yaitu gejala pertama berupa bercak-bercak seperti yang disebutkan Bu Nani tadi, kuning kecoklatan. Itu biasanya ada di pinggir-pinggir daun, kemudian membesar
berwarna kuning kecoklatan, itu biasanya muncul saat pembentukan anakan sampai pemasakan gabah. Oke, baik. Itu saat pembentukan anakan dan juga pemasakan gabah. Maksudnya itu isi, waktunya ngisi padi. Berasnya begitu ya? Iya, padi Mas, belum jadi beras. Kalau beras kan sudah di proses penggilingan. Baik. Terus yang ketiga itu gejala kuning muda. Gejala tunjukkan pada daun bendera, dari warna daun kuning kecoklatan mulai dari pinggir ke tengah sampai menyebar ke pinggir daun kering berombak. Oke, baik. Ini proses tanamannya sudah isi. Sudah berbuah begitu ya? Iya, sudah jadi, proses masak begitu ya? Iya, jadi gejala di daunnya itu sudah mulai berombak gitu, Mbak? Keriting ya? Ya. Keriting ya? Keriting. Baik. Itu berarti 3 gejala ya? 3 gejala ini ya? Iya. Ya. 3 gejala ini apakah juga mungkin ada masing-masing untuk penanganannya? Misalnya yang terlihat ini baru gejala 1 begitu. Kemudian gejala 2, gejala 3, apakah ada penanganannya sebelum akhirnya jadi semua begitu, Bu? Ya. Untuk pada masa gejala yang pertama ya, gejala pertama kan pada masa vegetatif. Kresek gitu ya? Ya, kresek tadi. Untuk pencegahan yang dilakukan, kita di areal pertanaman padi itu mengurangi pengairan, Pak. Maksudnya itu pengairannya itu ndak di-loss air semua gitu loh. Nah, ada berapa hari ini kalau sudah ada gejala serangan tadi yang pertama, pengairannya itu dikurangi. Jadi nggak dibiarkan gitu ya. Ada tenggangnya, pengaturan untuk irigasinya. Ya. Untuk yang kedua itu yang hawar daun bakteri kan itu sudah, maksudnya pada fase vegetatif maupun generatif itu sudah ada serangan. Pada masa vegetatifnya itu kita kan pada saat pemupukan kita mengurangi penggunaan pupuk urea, Pak. Ya, untuk sementara ureanya dikurangi dulu. Karena kan urea kan bisa menyebabkan kuning kecoklatannya itu meningkat, tambah banyak ya. Ya, karena kan mengandung 46% dari urea tadi. Jadi sementara untuk penggunaan pupuk urea dihentikan terlebih dahulu. Ya, pada saat itu. Untuk yang di generatifnya sebenarnya ada bisa untuk yang paling terakhir itu kita menggunakan pengendalian itu dengan menggunakan pestisida, Pak ya. Itu yang paling terakhir setelah penyemprotan pestisida. Ya, penyemprotan pestisida dengan jenis golongannya yang bakterisida. Kan ini kan karena disebabkan oleh bakteri. Jadi menggunakan golongan pestisida dari insektisida yang mengandung bakterisida. Jadi itu makan waktu berapa hari biasanya? Kalau masih belum dilakukan penanganan, biasanya berapa hari sampai benar-benar fatal begitu? Untuk penanganannya, ya untuk bakterisida, kita harus melakukan pengamatan dulu, Pak, di lahan. Ya. Kalau serangannya sudah banyak, kita melakukan pengenalan dengan pestisida tadi secara bersama-sama di areal yang terserang tersebut. Selang waktu 2 minggu dari penyemprotan yang pertama, kita semprot lagi, Pak. Untuk dengan maksudnya kita harus pengamatan dulu. Itu sampai kurun waktu berapa lama, Bu, biasanya pengamatan itu? Pengamatan ya sebelum 1 hari kita melakukan pengendalian, kita pengamatan dulu. Kalau kita lakukan pengendalian secara bersama-sama. Baik. Berarti tidak butuh waktu yang lama, Bu, ya, untuk pengamatan dulu saat terjadi serangan seperti itu. Ya. Cukup 1 hari berarti ya biasanya ya? Ya,
seminggu lah kita kan koordinasi dulu dengan kelompoknya ya biar bisa bersama-sama penanganannya. Itu prosesnya berarti. Iya, prosesnya. Baik sahabat Suara Sidoarjo, ini perbincangan yang cukup menarik ya. Ternyata padi juga punya penyakit tersendiri nih yang harus Anda pahami. Ini mungkin yang sudah bergabung dari redaksi, ada pertanyaan sudah bergabung kah? Untuk pagi hari ini saya coba ke ruang redaksi dulu ya Bu ya. Oke, Billy. Ini sudah ada yang bergabung via WhatsApp. Ada 3 pertanyaan. Sepertinya 2 dulu deh. Kita simpan satu yang terakhir nanti ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Lula di Gedangan. Untuk mengefektifkan penanggulannya itu seperti apa ya Ibu? Lalu Handi di Sukodono, apa saja sih kerugian yang dialami akibat tanaman terkena bakteri ini? Oke, itu ya 2 pertanyaan tadi yang nanti boleh kita jawab ya Bu ya setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Baik. Jadi sahabat Suara Sidoarjo juga masih saya undang ya, yang ingin bergabung juga memberikan beberapa pertanyaan bisa disampaikan ke WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109 atau juga bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di Suara Sidoarjo Live untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismono Adi Jatmiko, GM Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Sidoarjo, kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-162. Semoga program-program inovatif yang telah dicanangkan pemerintah Sidoarjo dapat berjalan lancar dan memberikan kemajuan sehingga terwujud Sidoarjo yang berdaya saing unggul dan sejahtera sesuai dengan tema HUT tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Mulai dari meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Wujudkan bersama IndiHome. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU padam, kemudian pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-Lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-Lingkungan. Caranya download saja di Play Store. Kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk pendudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-Lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan. Dan yang terakhir, kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, masih dengan Dinas Pangan dan Pertanian ya untuk dialog pertanian untuk pagi hari ini dengan Bu Nani dan juga Bu Warti dari BPPT Tanggulangin. Tadi sempat ada 2 pertanyaan yang masuk ini ya. Ini bisa diulang lagi mungkin untuk refreshment untuk sahabat Suara Sidoarjo ya. Terkait dengan pertanyaan tadi 2 yang awal, nanti yang terakhir bisa disimpan dulu. Oh ya. Oke, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Ada Mbak Lula di Gedangan. Pertanyaannya, untuk mengefektifkan penanggulannya itu seperti apa ya Ibu? Baik. Oke. Kemudian yang kedua? Yang kedua, Mas Handi di Sukodono. Apa saja kerugian yang dialami akibat tanaman terkena bakteri ini? Baik, jadi cara efektif untuk menanganinya ini gimana? Kemudian juga untuk dampaknya apa saja dari pertanyaannya? Baik, bisa dijawab mungkin untuk Bun Ani dulu ya? Iya, oke. Untuk yang dari Gedangan ya, Mbak Lila tadi. Lula atau Lila? Iya. Itu pokoknya. Untuk efektivitas dalam pengendaliannya Xanthomonas, yang tadi kan saya memberikan pengendalian dengan salah satunya itu irigasi, pengaturan irigasi. Yang kedua itu pengurangan, pemberhentian dulu pupuk urea. Yang ketiga itu yang paling terakhir itu kita kan menggunakan pestisida. Untuk pestisida ini kan penyemprotan pertama itu maksudnya intervalnya itu bisa 10 sampai 12 hari sekali kita melakukan pengendalian, penyemprotan. 10 sampai 12 hari sekali kita melakukan pengendalian. 3 hari setelahnya kemudian kita semprot dengan pupuk daun. Itu ya, pupuk daun. Pupuk daun ini bisa menggunakan pupuk SO4 atau pupuk seng. Ada di kios-kios atau toko-toko pertanian ya. Dan ada juga dari beberapa kelompok itu menggunakan pengendalian dengan secara agens hayati. Maksudnya pengendalian itu dengan menggunakan bakteri Corynebacterium ya. Secara agens hayati dengan bakterisida Corynebacterium itu Pak. Itu tapi untuk pestisida tadi kan itu kalau misalkan kalau bahasa istilahnya benar-benar kepepet begitu. Iya, benar-benar kepepet itu yang paling terakhir. Ya, setelah melakukan pengendalian tadi, yang paling terakhir gitu kita menggunakan dengan insektisida atau pestisida tadi. Itu kalau sudah dilakukan penyemprotan dengan pestisida tadi, ada dampaknya nggak Bu kira-kira Bu? Kira-kira, karena kan masih belum terlalu dianjurkan ya untuk pestisida ya. Iya, kalau untuk secara pertanian organik ya sebenarnya kita tidak boleh menggunakan pestisida kan Pak ya untuk pertanian organik, karena pada umumnya petani itu biar cepat tertanggulangi, maksudnya biar cespleng itu beliau kebanyakan petani itu menggunakan pestisida. Cuman dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo kita itu menyarankan menggunakan maksudnya itu menggunakan secara herbal maksudnya ya secara herbal, pengendalian secara herbal atau secara biologis dengan agens hayati tadi. Ya. Itu untuk pertanyaan Mbak Lula ya, semoga bisa terjawab dari 3 tadi masing-masing ada itunya, ada tips dan triknya. Tapi kalau yang keempat nggak ada ya. Baik. Itu aja dulu. Baik, untuk pertanyaan kedua tadi dampaknya apa saja begitu. Tadi sebenarnya sudah kita singgung di awal, tapi mungkin bisa di refreshment lagi begitu ya. Biar Bu Harti monggo untuk dampaknya. Kerugian apa saja yang disebabkan oleh Xanthomonas ini? Yang pasti kerugian dari hal pendapatan. Produksi pertaniannya bisa berkurang kurang lebih 50%. Baik. Ya. 50% itu 50%. Produksinya ya. Iya. Pendapatan juga ini sahabat. Iya, itu kan dari segi pendapatan ya. Pendapatan juga berdampak loh. Bukan hanya dari tanaman padinya saja. Iya, betul. Baik. Kemudian selain tadi sepertinya ya, untuk itu dampak atau kerugian dari segi produksinya, dari segi ekonomi, kan berkurang 50%. Kurang 50% dari biasanya kalau di umumnya petani kan
dari per bagiannya, maksudnya ya di luasan 1.400 meter persegi itu 1 hektar aja Bu Nani. Iya, 1 hektarnya itu biasanya dapatnya 7 ton lah. 7 ton. Nanti kalau dikurangi dari kan kalau 50. Ada serangan Santomonas kan bisa berkurang kurang lebih 50%. Jadi 7 ton kalau dibagi 50% kan terlihat. Itu sampai 50% berarti nyebar kemana-mana juga ya? Iya. Bukan hanya di satu tanaman ya? Per hektarnya. Per hektar. Bisa langsung per hektar penyebarannya begitu ya? Iya, bisa Pak. Oh, saya karena kira serangannya itu kan biasanya satu hamparan gitu. Makanya kalau tidak segera dilakukan pengendalian, kerugiannya bisa mencapai segitu. Oke, baik. Jadi ini bisa menyebar karena faktor air dan angin juga ya? Berarti kalau misalkan 1 hektar begitu? Ya. Oh, oke, baik. Seperti virus yang baru-baru ini ya? Ya, kita ini yang sekarang lagi. Oke, baik. Jadi menyebarnya sahabat itu bisa terbawa air, angin, dan benih yang terinfeksi juga bisa ya? Benih bisa. yang terinfeksi juga. Nah, ini jadi perlu benar-benar harus diwaspadai sahabat ya. Untuk sinar matahari, apakah juga ada ketentuan ini? Harus cukup atau berapa kalau misalkan baru saja ditangani atau lain-lain? Iya, biasanya kalau terlalu lembab, kondisi di lahan itu terlalu lembab juga bisa berpengaruh. Semakin cepatnya menyebar. Baik. Jadi bisa di jarak tanam. Ya. Jarak tanam awal itu karena bisa berpengaruh juga untuk kelembapan di lahan tersebut. Baik, jadi memang ini jarak penanamannya juga harus diperhatikan juga ya. Harus diatur. Itu biasanya pakai metode seperti apa penanamannya mungkin? Macam-macam. Ada yang pakai larikan, ada yang pakai jarum. Ya. Ada juga yang mungkin disebar-sebar itu apa? Ada yang pakai kalau yang istilahnya di pedesaan itu apa? Tackle ya. Yang ada tabela kayak alat mesin untuk tanam itu loh. Tabela juga ada. Berarti juga bisa menggunakan metode apapun sebenarnya ya? Iya, bisa. Jadi sahabat, ini pemupukan juga sangat penting ternyata tadi ya. Misalkan terserang tadi yang penyakit ketiga, gejala kuning atau gejala apa tadi? Istilahnya dari Bu Kresek ya? Iya, kresek. Itu pupuknya juga harus diperhatikan berarti ya, sahabat. Jadi tidak boleh asal ini ya. Meskipun padi ini orang mengira nanamnya gampang karena hasilnya biasanya padi kan berlimpah begitu. Iya. Ternyata ada banyak perjuangan ya dalam penanaman padi ini. Kemudian untuk saat ini kalau bicara soal penanaman, mungkin yang harus diperhatikan kira-kira apa saja ini Bu? Mungkin untuk penanaman yang baik itu. Untuk penanaman yang baik, yang pertama itu kita harus memperhatikan varietasnya Pak ya. Ya kan ada varietas itu yang tahan dan rentan terhadap beberapa penyakit maupun hama pada tanaman padi. Ya. Pemilihan varietas, penggunaan jarak tanam juga harus diperhatikan dulu sebelum kita melakukan budidaya tanaman padi. Baik. Kemudian untuk melakukan pengendalian serangan bakterinya sendiri, bakterinya tadi namanya juga Santomonas begitu ya? Itu seperti apa mungkin untuk pengendaliannya sendiri? Untuk pemilihan varietas ya, kita memberikan sosialisasi maupun informasi ke petani kalau varietas yang tahan terhadap serangan hama penyakit Santomonas ini itu kita memberikan informasi adalah ada varietas Inpari 32, Inpari 33, 42 itu rentan dengan, maksudnya itu tahan dengan hama dengan penyakit Santomonas ini. Baik. Jadi harus diperhatikan juga tadi ya. Sementara itu untuk penggunaan pupuk mikro? Untuk penggunaan pupuk mikronya kita menggunakan pupuk
seng itu zat NSO4 itu tadi. Ya, zat NSO4 itu setelah ada serangan Santomonas tersebut, kita menggunakan pupuk zat NSO4. Pupuknya ini kayak pupuk daun, maksudnya itu bukan pupuk yang untuk urea tadi itu, cuman dia itu kayak pupuk daun, maksudnya itu untuk pencegahan di Santomonas tadi menggunakan pupuk zat NSO4, karena pupuk zat NSO4 ini mengandung kayak tembaga dan tembaga ini akan mempengaruhi, maksudnya itu mempengaruhi penyakit Santomonas tersebut. Oh, oke, baik. Ya. Bisa sedikit memulihkan. Itu dosisnya mungkin atau takarannya? Kan biasanya kalau orang melihat sesuatu ini sudah ada gejala-gejalanya, nah ini mumpung belum menyebar langsung brek dikasih semua itu biasanya. Ya. Jadi itu ada takarannya sendiri atau seperti apa? Ya. Ayo, monggo berarti untuk takarannya ada. Untuk takarannya biasanya kalau untuk penggunaan pestisida tadi ya, Bu Nani? Ya. Ya, gitu. 150. Ya. 150 liter ya, Bu Nani ya. Gini Pak, untuk yang dengan menggunakan zat NSO4 ada satu tangki ukuran 14 liter itu, yang dipakai petani kan, kita memberikan kita ambil botol aqua, aqua itu kita ambil satu gelas botol aqua, diisi air dan ditambahkan 5 sendok ya. 5 sendok pupuk zat NSO4 tadi diencerkan di botol aqua, habis itu dimasukkan di 14 liter air tadi. Ya, untuk yang zat NSO4. Baik. Yeah. Jadi 5 sendok tadi kita masih uraikan dengan air, campurkan lagi dengan air di dalam 1 gelas aqua. Nah, satu gelas aqua itu nanti bisa digunakan untuk satu tangki. Satu tangki itu bisa 14 liter biasanya kalau umumnya. Sampai 15 liter ukurannya. 15 liter. Harus 15 liter atau mungkin karena ukurannya tangkinya itu kan segitu, Mas. Oke. Itu berarti bertahap ya. Saya kira langsung dihabiskan pada saat itu juga, bukan ya Bu ya? Apanya? Untuk penyemprotan dan lain-lainnya tidak harus dihabiskan pada saat penyemprotan juga kan itu? Tidak juga sih, karena jadwal penyemprotan juga kan ada, kalau mau nyemprot pagi sekali, terus sore sekali. Cuman takarannya 15 liter tadi. Iya. Begini juga saya buka kembali untuk yang sudah bergabung, mungkin saya coba ke redaksi ya. Ya, oke, Billy. Ini udah ada yang tanya di WhatsApp. Mas JJ dari Candi. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara pengendalian penyakit kresek ini, Ibu? Pengendalian penyakit kresek ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan, tapi ini baru bergabung sepertinya, Bu. Sampai nama. Nah, ini kita boleh jawab nanti setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya untuk sahabat Suara Sidoarjo. Tetap bersama dengan Dialog Pertanian pada pagi hari ini, dan nanti Anda juga mungkin bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom komentar kami yang ada di channel YouTube Suara Sidoarjo Live juga ya. Jadi untuk tema pembahasan kita ini adalah mewaspadai Santomonas, penyakit yang bisa melekat kepada tanaman padi. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat Suara Sidoarjo masih dalam program Dialog Pertanian untuk pagi hari ini. Nah, tadi sempat ada yang bertanya tentang penanganan penyakit yang namanya kresek-kresek begitu ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Ini berarti banyak yang baru menyimak begitu, Bu. Ini bisa disampaikan lagi mungkin secara singkat ya, karena kita juga masih ada materi yang lain. Saya coba bantu untuk jawab ya. Untuk pengendalian tanaman yang sudah terserang bakteri Xanthomonas itu dapat menggunakan pupuk mikro, yaitu ZNS4 atau yang bakterisida dengan berbahan tembaga aktif maupun yang berbahan aktif streptomycin namanya. Penggunaan bakterisida berbahan kimia itu harus memperhatikan dosis ya, tidak langsung maksudnya pakai perasaan seperti kita masak, tetap harus pakai dosis yang pas. Karena kalau pakai perasaan itu seperti apa, Bet? Kayak kita masak kan garumnya secukupnya, bukan pakai perasaan ya. Harus sesuai dosis ya. Iya, karena tetap apapun yang terjadi penggunaan bahan kimia itu kan tidak boleh istilahnya itu tidak boleh sembarangan, tetap ada dalam takarannya. Seperti yang tadi saya sempat khawatirkan ini. Kalau misalkan penanganan untuk si A, karena ini mumpung masih gejala dini, semuanya langsung diberikan, jangan ya. Baik. Jadi itu tadi ya, Mas siapa tadi yang sudah bertanya tadi, Mas JJ atau siapa itu? Semoga bisa terjawab ini. Ini sudah dibahas 2 kali sebenarnya. Iya. 3 sebenarnya. Oh gitu. Kalau keempat dapat hadiah nanti. Biasanya 3 sudah dapat. Baik. Ini tadi saya sempat baca beberapa catatan. Ternyata dalam penanganan penyakit seperti ini ada juga teknik agensi hayati. Ya. Itu agensi hayati itu seperti apa itu? Saya tahunya biskuit hayati gitu. Baik, bisa disampaikan mungkin? Iya, Corynebacterium agensi hayati adalah bakteri antagonis yang bermanfaat sebagai pestisida. Bakteri antagonis dapat menghasilkan antibiotik, ya, dan siderofor yang berperan sebagai kompetitor terhadap unsur hara bagi patogen tanaman. Ini istilahnya itu yang seperti disebutkan Bu Nani tadi itu herbalnya. Ini penggunaannya boleh maksudnya itu tidak sebahaya menggunakan pestisida dengan korin itu. Tapi masih ada dampaknya begitu ya dari penggunaan hayati ini, atau tidak sama sekali mungkin? Maksudnya dampak kimianya? Iya, dampak kimianya. Kalau korin itu tidak, karena dia ini benar-benar alami. Oke.
Jadi benar-benar tidak ada dampak. Iya, yang kita anjurkan sebenarnya ke petani ya penggunaan agensi hayati. Bukan yang tadi. Cuman agak lama gitu. Oh, durasinya berapa itu kira-kira? Kalau mungkin kurun waktunya? Kalau penyemprotan menggunakan korin itu boleh setiap hari. Cuman waktu karena ini juga bakteri aktif yang baik, itu tidak boleh penyemprotan dilakukan di atas jam 8 ya. Karena efeknya matahari secara langsung ke sinar matahari itu bisa membunuh bakteri baiknya. Jadi kalau mau pagi sekalian, kalau sore sekalian. Berarti tidak boleh waktu panas-panasnya tidak boleh ya? Tidak boleh. Itu akhirnya tidak manjur. Kalau kayak obat itu tidak manjur. Tapi kalau jam 9 pagi katanya masih udara segar, cahaya matahari sehat gitu. Enggak, kalau untuk korin dia tidak mau. Oke, baik. Jadi harus ada jam-jamnya ya. Ini untuk bakteri antagonis tadi disebutkan ya. Caranya untuk mengendalikan Xanthomonas sendiri itu seperti apa mungkin dari bakterinya? Menggunakan korin tadi. Iya. Ya. Selanjutnya untuk pengendaliannya dengan korin itu, yang pertama itu ya mulai dari pembenihan, Mbak. Maksudnya itu di benihnya kita melakukan perendaman dengan larutan korin. Dosisnya 5 sampai 10 cc per liter untuk perendaman. Direndam selama 30 menit. 30 menit ya? Iya, untuk di benihnya. Iya. Untuk pada saat pembibitan, umur tanaman 10 sampai 15 hari setelah sebar, dosis yang diberikan 5 sampai 10 cc per liter, per liter pada saat pembibitan. Dan yang ketiga, pada saat pertanaman, maksudnya itu di lahannya pada umur 12 hari setelah tanam, diberikan dosis larutan korin 2 sampai 5 cc per liter. Ya. Karena ini kan herbal dan bertahap, untuk umur selanjutnya itu umur 35 hari setelah tanam diberikan dosis yang sama 2 sampai 5 cc per liter. Umur 50 hari dosisnya ditambah 5 cc per liter. Umur 75 hari 5 sampai 10 cc per liter, dan yang terakhir itu umur 85 hari setelah tanam, dosisnya 5 sampai 10 cc per liter. Baik. Jadi ada masing-masing dosisnya begitu ya? Iya, dalam tiap-tiap fase tertentunya. Ya, sip. Baik. Itu kalau boleh tahu juga pengaplikasiannya tadi sudah disampaikan sama Bu Harti tadi ya, untuk pengaplikasian Corynebacterium. Iya, dari waktunya. Terus kalau bisa lagi tuh alat semprot yang dipergunakan tuh harus benar-benar bersih dari pestisida, karena ini kan bakteri baik. Berarti tidak boleh terkena mungkin sisa-sisa sedikit itu bahaya ya? Nanti takutnya tidak bakterinya bisa, mati nanti tambah Pak. Tidak bisa maksimal. Iya. Oke, baik. Jadi harus bebas dari pestisida kimia dan tidak boleh bekas dicuci begitu? Harus benar-benar bersih. Ya dicuci, harus dicuci. Mungkin ganti yang lain begitu ya, tempat yang lain khusus begitu. Baik, sahabat, ini keuntungannya dari pemakaian agensi hayati sendiri? Kalau keuntungan sendiri itu karena ini bakteri baik, bakal tetap berada di area tanaman sehingga keberadaannya bakal menjadi penyeimbang bakteri penyakit. Yang pertama, terus yang kedua itu pada kelembapan tinggi, perkembangan agensi hayati bakal bisa menekan perkembangan bakteri penyakit tadi. Ya, terus aman bagi lingkungan serta petaninya sendiri. Baik. Ya, terus bekerja spesifik pada OPT, sasaran dan ramah lingkungan. Itu baik untuk petaninya sendiri, maksudnya seperti apa Bu ya? Baik, petaninya sendiri tuh hasil yang hasil yang didapat itu juga
Maksudnya Bu Harti itu di dampak di petaninya itu dari segi kesehatan maksudnya. Dari segi kesehatan petaninya itu sehat dan padi yang dihasilkan itu juga tidak terlalu banyak mengandung racun, mengandung kimia. Iya. Oh berarti penggunaan pestisida itu juga berdampak pada petani mengandung juga racun ya? Kan, jadi tidak baik sebenarnya untuk tubuh kita. Tapi itu kalau makanannya sudah jadi tapi bekas ada semprotannya itu juga ada dampaknya pastinya ya. Iya. Jadi sedikit serem ini, makanya tidak dianjurkan tadi. Pakai agensi hayati tadi. Iya. Baik. Kemudian untuk mendapatkan Corynebacterium ini di mana saja biasanya? Ya, untuk Corynebacterium bisa kita dapat di petugas pengamat hama tanaman UPT di setiap kecamatan itu ada Pak. Untuk Corynebacterium bisa dapat di situ atau di laboratorium Mojokerto. PHT Laboratorium Pengelolaan Hama Terpadu di Mojokerto. Kalau Sidoarjo sendiri masih belum ya mungkin? Ya, Sidoarjo di petugasnya tadi. Setiap kecamatan kan ada petugas UPT. Bisa minta tolong beliau-beliaunya. Yang punya channel ya. Punya channel. Jadi sudah langsung terbantu oleh tingkat kecamatan begitu ya? Iya. Baik. Nah, ini dikarenakan waktu kita juga ternyata sudah kurang dari 2 menit. Ini mungkin sebagai penutup juga, ini bisa disampaikan tips dan trik singkatnya untuk para petani agar tidak terkena tadi untuk penyakit Santomonas begitu. Mungkin dari masing-masing narasumber begitu ya. Ke Bu Nani dulu mungkin. Ya, untuk tips dan trik sebelum kita melakukan budidaya tanaman padi, sebaiknya pada saat pemilihan benih, kita harus memilih dulu benih yang mana yang tahan dengan hama maupun penyakit. Nah, penyakit Santomonas itu menggunakan varietas yang tahan tadi, Impari 32 dan Impari 42. Kemudian pengaturan jarak tanam harus diperhatikan terlebih dahulu. Jarak tanam yang umumnya jarak tanam yang lebih cocok maupun efektif dalam pencegahan penyakit Santomonas itu kita menggunakan jajar legowo yang lebih efektif. Setelah itu pada saat di areal petanaman kita melakukan monitoring maupun pengamatan terhadap tanaman padi kita, mulai dari 1 hari setelah tanam kita melakukan pengamatan, dan setelah rentang seminggu lagi kita pengamatan lagi. Nanti kan dengan adanya pengamatan ini tuh pencegahan penyakit Santomonas itu lebih mudah. Langsung ada gejala awal, kita lakukan pengendalian dengan pengaturan irigasi maupun pupuk ureanya dihentikan dahulu, dan pada saat masa generatifnya kita harus melakukan pengamatan. Itu aja. Harus telaten juga. Harus telaten ya. Harus kita sering tengok. Jangan hanya kita biasanya ditanam aja terus habis itu untuk pemeliharaannya itu jarang untuk kita ke lahan. Semprot, sudah jamnya semprot begitu. Nggak diamati, jarang dulu, jarang dikunjungi. Baik. Kalau dari Bu Harti sendiri mungkin? Kalau saya mungkin lebih ke penggunaan penggunaan obatnya sendiri ya. Alangkah lebih baiknya mengurangi penggunaan pestisida dan lebih ke agensi hayati agar kita semua juga tetap sehat. Petani kita juga tetap bisa berjuang sebagai pejuang pangan, apalagi di masa seperti ini sama-sama kita berjuang, jadi ya tetap semangat. Terima kasih. Tadi harus telaten dan juga semangat ya. Baik, ini sahabat Suara Sidoarjo, tadi kuncinya itu semangat dan telaten begitu ya. Jadi dari 1 jam ini. Nah, ini kita juga 1 bulan ya bersama dengan BPPT Tanggulangan ini ya. Jadi sahabat mungkin yang masih ingin tanya-tanya dengan Bu Harti atau Bu Nani,
Anda bisa menyimak terus ini selama 1 bulan. Ini minggu pertama loh. Iya, masih panjang ya. Masih panjang begitu ya. Depan kayaknya tanggal merah tuh Mas. Oh, Jumatnya tanggal merah. Iya. Tapi tidak ngefek ke penyiarnya. Ngefeknya ke kami ya. Iya, baik. Kalau begitu terima kasih saya ucapkan Bu Arti dan Bu Sama-sama. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya ya. Iya. Dan untuk sahabat Suara Sidoarjo juga terima kasih yang tadi sudah bergabung. Nanti sahabat juga bisa menyimak perbincangan lain kami dalam dialog khusus, tentunya dengan bahan-bahan bahasan yang sangat menarik juga sahabat. Jadi tetap bersama dengan Suara Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat beraktivitas Ibu. Terima kasih.